Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Ismail. Saya adalah mahasiswa Universitas Terbuka semester 5 program studi sistem informasi. Saya akan menjelaskan kode-kode yang sudah saya buat untuk tugas 2. Pertama, di bagian buku, kelas buku digunakan untuk melakukan ini, untuk mempresentasikan atribut yang sesuai dengan judul buku yang akan dipakai nanti, seperti menggunakan string untuk judul, string penulis, tipe datanya, dan di bawah ini getter dan setternya, dan di bawah override untuk mempermudah menampilkan informasi buku. Kita lanjut ke lain. Sini itu ada yang pertama, di private static. Ini digunakan untuk menyimpan data dari semua buku. Sedangkan untuk ini di bawah ini sesi data. Ini untuk sesi data itu 4 per kategori. Untuk sebagai contoh saja, seperti yang di bawah ini, data inisiasinya contohnya. Kemudian di sini lakukan perulangan while, di mana di sini digunakan untuk menampilkan menu, di mana di sini melakukan perulangan menggunakan switch, di mana jika untuk meminjam buku kita bisa mengetik 1, untuk mengembalikan buku ketik 2, untuk masuk ke menu admin ketik 3, untuk menyelesaikan program ketik 4. Dan default di bawah ini, misalnya kita masukkan di luar dari 4 angka ini, maka akan ditampilkan perintah pilihan tidak valid, coba lagi, dan akan terus dicoba sampai kita benar. Kalau emang tidak benar, ya kemungkinan datanya bisa error. Lalu ini nih, bagian ini untuk melakukan peminjaman buku. Pertama, kita akan melakukan pengulangan. Jika hasilnya masih true atau positif, maka akan dilakukan perulangan untuk masukkan nama judul buku yang ingin dipinjam. Dan jika sudah selesai meminjam buku, kita ketik selesai. Dan ini adalah perintah untuk melakukan pencarian buku menggunakan perkondisian. Misalnya, if kita meminjam buku tapi bukunya sudah dipinjam, maka akan ditampilkan maaf, buku tersebut buku tersebut tidak tersedia, pilih buku lainnya. Namun jika buku belum dipinjam, maka kami menampilkan buku berhasil dipinjam. Sedangkan jika buku yang dimaksud tidak ada list, maka akan ditampilkan terus kembali judul buku. Dan untuk mengakhirinya, itu kita bisa menggunakan selesai. Ini kemudian ini untuk pencetakan surat pinjaman. Di sini dilakukan perkondisian.
akan mencetak ini dulu di atasnya. Jika tidak ada buku yang dipinjam, akan menampilkan ini. Silakan. Untuk struk peminjamannya akan ditampilkan ini jika sudah selesai meminjam. Kemudian ini metode untuk mengembalikan buku. Pertama akan ditampilkan ini pengembalian, kemudian akan dilakukan perulangan menggunakan while. Pertama akan muncul seperti tulisan ini, baru nanti kita masukkan nama bukunya. Setelah itu sistem akan melakukan pengkondisian untuk mencari buku yang dipinjam sudah dikembalikan atau belum, dan jika buku berhasil dikembalikan akan ditampilkan ini. Jika buku belum dipinjam atau sudah dikembalikan akan ditampilkan ini, dan jika buku yang dicari tidak ada maka akan menampilkan perintah ini. Kemudian setelah itu, karena kita sudah selesai meminjam, kita ketik selesai. Di sini baru akan dilakukan perhitungan denda. Di mana perhitungannya itu, jika sudah melebihi dari 7 hari, maka akan kena denda 5.000. Ya. Dan di sini akan melakukan pencetakan struk pengembaliannya, disertakan dengan dendanya. Misalnya punya denda, kalau tidak punya denda akan ditunjukkan tidak ada denda, sedangkan jika tidak ada buku yang dikembalikan maka tidak ada buku yang dikembalikan dan ditampilkan. Lanjut ke bawah, ini adalah inisiasi untuk menu admin, dimana kalau kita mengetik nomor 3 kita akan masuk di sini. Ini sama halnya dengan di atas tadi. Di sini melakukan perulangan di mana 1 untuk tambah buku, 2 untuk ubah buku, 3 untuk hapus buku, dan 4 untuk kembali ke menu yang pertama tadi. Di sini, ini bagian metode untuk menambah buku. Ketika kita akan menambah buku maka akan muncul perintah. Itulah, akan muncul tulisan ini, tambah buku baru. Ketika sudah nanti akan ada penambahan buku. Pertama yang akan muncul adalah ini nih, judul. Kita bisa masukkan judul, kemudian akan masuk ke sini ke judul, kemudian kita masukkan penulis, akan masuk ke penulis baru, kita masukkan kategorinya, sisa pilihannya 1, 2, 3, 4, maka akan masuk ke sini. Jadi ketika sudah lengkap datanya, sudah diselesaikan, maka akan muncul buku berhasil ditambahkan. Jadi untuk ubah informasi buku, sini yang pertama pasti akan dimunculkan menunya. Di sini
Di sini pertama akan menampilkan semua data buku. Nah, untuk bagian ini kita disuruh memilih buku. Kita menggunakan perkondisian dan perulangan di sini ya. Jadi, jika sudah memilih nomornya, maka akan dilakukan perkondisian, di mana jika kita memilih ya, kita akan disuruh mengubah, kita dapat mengubah namanya. Seperti di sini, ini menggunakan perkondisian juga. Ini juga menggunakan perkondisian, ini juga perkondisian. Yuk, perkondisian. Dan di bagian bawah itu ada hapus buku, di mana sistem hapus buku dengan menggunakan perkondisian dan perulangan untuk mencari bukunya. Dan di bagian bawah sini untuk menghapus buku, kita akan memilih nomornya dan konfirmasi hapus buku. Akan dilakukan konfirmasi dulu. Dan di sini kita melakukan pembuktian jika ya, maka buku berhasil dihapus. Jika tidak, maka pembatalan hapus. Dan ini adalah metode untuk mencari buku berdasarkan judul yang digunakan untuk melakukan peminjaman dan pengembalian buku. Saya akan perhatikan hasil kerjanya. Pertama kita mau pinjam buku. Kita mau pinjam buku fiksi 1. Kan muncul buku 1 berhasil dipinjam. Kemudian kita selesai. Kita kembali ke menu awal. Dan untuk pengembalian kita titik 2. Bukunya tadi itu buku fiksi 1. Kita kembalikan. Untuk ini kita ketik selesai. Menggunakan disuruh masukkan berapa lama buku itu dipinjam. Bisa misalnya 10 hari. Maka hasilnya akan muncul buku fiksi itu seperti ini ya. Denda keterlambatannya 15.000. Dan untuk pengelolaan admin kita bisa ketik 3. Pertama kita tambah buku 1. Di sini kita akan bisa masukkan judul ini. Buku Harry Potter. Penulisnya berat. Itu saja. Kita masukkan jadi kategori fiksi. Dan untuk buku kan berhasil ditambahkan untuk pengembalian. Kita ubah informasi buku. Kita pilih nomornya sesuai dengan yang ada di sini. Kita ambil contoh tadi Harry Potter 17. Kita konfirmasi data Harry Potter. Kita ketik ya. Judul baru kan kita tidak diubah. Kita ganti jadi buku karya. Kita ganti penulisnya jadi Fai. Dan untuk kategorinya menurut saya karena kita ganti ke teknologi. Statusnya 0. Kemudian untuk hapus buku kita bisa juga masukkan nomornya. Bercontoh saja kita pakai 17. Konfirmasi buku kita ketik
bisa. Nah, untuk kembali ke menu utama kita bisa buka. Oke, thank you. Sekian tugas saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada salah kata atau sesuatu yang salah ya mohon dikoreksi Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan seterusnya. Dan seterusnya.